yang kami hormati teman-teman sekalian, tindak pidana pemilu yang bermula dari pada tanggal 10 Februari kami dapat tanda terima pelimpahan barang bukti dari kepolisian ke Bawaslu pada pukul 22.30 tadi setengah 11. Kemudian pada tanggal 11 kita buatkan form B8 sebagai informasi awal karena tata cara mekanisme yang ada di Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2022 tidak serta-merta barang bukti ini langsung kita jadikan sebagai temuan yang diregistrasi, sehingga harus melewati yang namanya informasi formal. Nah, kemudian sehari berikutnya pada tanggal 12 Februari kami melakukan penelusuran permintaan keterangan kepada yang berinisial H di lembaga pemasyarakatan. Sudah kami lakukan di situ. Nah, untuk hari ini tanggal 13 Februari kita melakukan surat pemanggilan dari hasil keterangan penelusuran pertama saudara H di lembaga pemasyarakatan. Untuk selanjutnya besok kalau kita sudah ketemu saudara yang berinisial T, inilah setelah itu nanti kita jadikan temuan dan kita registrasi dan kita limpahkan ke Dakkomdu. Langkah kami seperti itu sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2022. Perbawaslu 7 tahun 2022. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami atas kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita kawal sampai selesai. Meskipun pemilunya tinggal besok. Pemilunya tinggal besok. Panitiane dikuasai mereka. Sikap Bawaslu seperti ini terkait regulasi dan aturan main macam-macam lah. Padahal mereka panitianya, mereka pengawasnya. Kita masyarakat mesti nih luwih waspada. Nek waspada nih berarti kerja kita lebih keras dari pemilu-pemilu biasa nih. Wong wis gendah panitiane dikuasai. Pemilu biasa orang mungkin penak-penakan. Luwih rekosong, ya enggak? Ya. Luwih nyambut gawe ini luwih kenceng. Panitianya seperti ini masalahnya. Oke, tadi diinstruksikan kita nggak ke KPU, silakan. Kita nggak usah KPU. Habis dari sini kita selesaikan di sini. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Tapi jawaban dari Bawaslu seperti itu. Puas nggak? Puas. Nggak puas, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi dari masyarakat jelas sikapnya. Jadi mohon nanti dari Bawaslu sendiri juga mensupport pemilu benar-benar jujur, adil di Wonogiri, bebas, tidak ada money politik, orang enek apa jenenge iki tekanan, orang enek intimidasi. Temuan-temuan tuh banyak. Cuma sikap Bawaslu, iki orang enek pelimpahan saka Polres, ya diam-diam. Lagi kesel, petugasnya kesel, ya tau kesel ngurusi meh pemilu persiapan, kesel pengen ganja, kecekel. Neng omahe ditemukan temuan seperti itu, akeh duite. Dan disinyalir orang bersiji PPK ini tingkat camat, Mas. Selawe PPK diganti Bang Jin. Secara normatif sing wingi diganti. Mlebu LP wonge diganti. Nek sing 23 piye? Makanya kita butuh sikap. Ya enggak? Ya. Sikap kita diwakili salah satunya oleh Bawaslu. Benar enggak? Ya. Mosok masyarakat harus ganti. Nek ganti mesti demo anarkis, ya toh? Seperti itu. Makanya kita datang secara baik-baik ke Bawaslu. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo War, pulang itu War. Dan ini mewakili siapa? Jadi begini,
Saya sebagai Korlap peduli masyarakat pemilu, sehingga ada berita kemarin tersangka rekan-rekan wartawan dah tahu semua tentang yang saya pertanyakan di Bawaslu. Itu yang pertama, kapan untuk menjawab, mengundang wartawan untuk pertanyaan saya tadi. Yang kedua, tentang uang yang ada di dalam mobil, termasuk yang beredar, itu uang dari mana dan untuk siapa? Ini pertanyaannya itu aja. Sehingga dalam waktu secepatnya Bawaslu harus menjawab pertanyaan. Karena apa? Karena pemilu ini, pesta demokrasi ini harus betul-betul KPU dan Bawaslu harus transparan, keterbukaan. Nah, kalau sudah ada disinyalir ada tidak kondusif, itu kan ya repot. Maka saya sebagai masyarakat untuk menanyakan masalah ini kepada Bawaslu. Karena apa? Karena tersangka sudah disidik dan penyelidikan itu sudah dilimpahkan kepada Bawaslu. Bawaslu tinggal menindaklanjuti tentang informasi saksi-saksi, begitu. Sehingga nanti secepatnya rekan-rekan wartawan akan sampaikan informasi lebih lanjut setelah nanti kita menggali lebih dalam lagi tentang jawaban dari Bawaslu. Kira-kira begitu rekan-rekan. Tiga PPK yang terindikasi sama melakukan itu dari mana? Informasi dari mana? Justru itu karena saya menanyakan masalah ini, itu dari mana uang itu? Dari mana uang itu? Dari teman-teman. Terus untuk siapa? Kan nanti untuk siapa kan kita nggak tahu, karena di situ kan Yun Sewu, di dalam mobil kan ada uangnya, mobil tersangka itu. Nah, uang itu dari mana? Cuma itu yang saya tanyakan. Ya, kalau di rumahnya diselidik ternyata ada temuan-temuan seperti itu. Terus kan pasti itu di ranah kepolisian awalnya. Di ranah kepolisian naik kan akhirnya disidik kan. Disidik. Dia dari mana dapatnya kan? Muncul dari satu komisioneris KPU menurut pengakuannya kan. Cuman kita kan nggak bisa membuktikan karena kita bukan petugas. Ada satu komisioner KPU yang bermain, komisioner KPU. Akhirnya kan pasti ditanya berapa yang kejadiannya sama dengan yang itu. Ternyata disinyalir ada 23. Bahkan saya dapat informasi Wonogiri itu kan ada 25 kecamatan. 25 kecamatan yang belum itu cuma 2. Yang belum terbayarkan istilahnya, yang tidak kena seperti itu, Selogiri sama Mentronadi. Jadi 23 itu sudah terkondisikan. Nah, makanya kita langsung berkoordinasi dengan beberapa teman-teman yang memang di relawan untuk peduli pemilu. Bagaimana berarti sebenarnya dari awal sudah membaca sistem itu. Skema itu tuh memang sering dimainkan oleh partai politik pemenang. Untuk menangkan partainya memang sangat bisa PPK-nya itu, karena satu PPK itu berhak memainkan suara 9.000 Mas. 9.000 suara itu bisa dimainkan oleh PPK sebenarnya secara politik ya, ini akal-akalan politik. Itu enak memainkannya. Ketika DE nyekel PPK, wis iso 9.000 itu kan satu kursi. Kursi Wonogiri itu 5.000 soal 1. Nah, nek Selawi kecamatan satu fraksi lebih gitu, 5 lebih itu dimainkan. Ternyata kita dapat informasi itu gitu loh. Makanya kita tidak berani memastikan selama 13 ki genah pura gitu, A1 atau enggak, tapi itu informasi kalau dari kami sebagai masyarakat itu A1. Cuman bagaimana kita bisa membuktikan itu kan kita melalui skema yang ada. Bawaslu kita dorong, kita kasih informasi itu. Siapa tahu Bawaslu sudah megang juga atau di mana atau belum, kita informasikan. Ternyata kenapa kita juga sedikit kecewa dengan Bawaslu, sikap dari awal ketika terjadi temuan Bawaslu itu tidak ada rilisnya. Tidak ada rilis di media sama sekali. Saya mencari rilis yang terkait ini ada enggak gitu. Dari panjenengan soal kan mungkin juga tidak ada rilis. Kemarin saya temukan 2 rilis, yang satu sudah di take down, satu muncul dari CNI atau apa itu ya, saya baca. Artinya kan sudah kelihatan terangnya dari ranah Polres dilimpahkan ke Bawaslu lah. Sambungannya nanti Bawaslu sikapnya seperti apa sampai hari ini ternyata juga nggak ada. Alasannya regulasi aturan main dari Bawaslu sendiri. Makanya kita dorong. Karena memang saya membaca gini, ketika ini dibiarkan sampai sesok sampai pemilu pasti sudah kelihatan siapa yang menang gitu.